Mengapa video ini terkesan dibuat agar tidak terlalu menarik perhatian? Bukan karena membahas sesuatu yang terlarang atau tidak pantas, melainkan karena menyentuh topik yang banyak orang cenderung hindari. Kenyataan tentang bagaimana psikologi wanita bekerja, apa yang sebenarnya mempengaruhi ketertarikan, dan bagaimana dinamika hubungan terbentuk. Ada alasan mengapa dia mulai menjauh justru ketika kamu mulai memberikan lebih banyak perhatian padanya, dan ada alasan mengapa ketertarikannya menurun tepat saat kamu siap untuk sepenuhnya berkomitmen. Mengapa hal ini tidak dibicarakan secara lebih terbuka? Ada alasan mengapa dia memilih orang lain meskipun kamu lebih peduli, lebih berusaha, dan memiliki niat yang tulus. Persoalan sebenarnya adalah tidak ada yang pernah mengajarkanmu prinsip-prinsip sejati di balik situasi-situasi ini. Sebaliknya, kamu dibuat percaya bahwa jika sesuatu berjalan buruk, itu adalah kesalahanmu. Kamu dianggap kurang menarik, kurang percaya diri, atau kurang maskulin. Tetapi kebenarannya jauh lebih rumit dari itu. Bukan berarti kamu pria yang buruk. Kamu hanya mengikuti aturan yang tidak mencerminkan kenyataan. Prinsip tersembunyi pertama adalah ini. Ketika kamu memahami apa yang sesungguhnya mendorong wanita dan apa yang jarang mereka ungkapkan secara terbuka, kamu akan berhenti menyalahkan diri sendiri dan mengejar validasi. Kamu akan mulai bersikap seperti pria yang memahami gambaran besarnya. Kebenaran pertama, sedikit orang yang mau mengakui ini. Kebaikan hati saja tidak menciptakan ketertarikan. Kebutuhan emosional yang berlebihan justru perlahan-lahan menghancurkannya. Banyak pria diajarkan untuk selalu menyesuaikan diri, selalu mengutamakan dia, dan menjadikannya pusat dari segalanya. Namun begitu dia menjadi seluruh duniamu, rasa hormat mulai memudar. Seorang wanita ingin merasa dihargai, tetapi dia tidak ingin memikul seluruh beban kehidupan emosionalmu. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah percaya bahwa sikap "aku tidak bisa hidup tanpamu" akan membuatnya semakin dekat. Kenyataannya, sikap itu justru sering membuatnya semakin menjauh. Dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan menggantikan tujuan hidupmu. Itulah sebabnya pria yang tetap setia pada jalannya sendiri dan menjalani hidupnya secara alami seringkali membangkitkan keinginannya untuk mengikuti mereka. Kebenaran kedua yang menyakitkan, seorang wanita bisa saja mengatakan, dia mencintaimu sementara di dalam hatinya dia merasa terputus secara emosional. Yang menjaga ketertarikan tetap hidup bukan hanya cinta, tetapi juga rasa hormat. Ketika rasa hormat memudar, kata-kata sayang dan kedekatan fisik mulai kehilangan maknanya. Dia mungkin masih hadir secara fisik, tetapi secara emosional dia sudah mulai menjauh, karena dia tidak lagi melihat kekuatan atau arah yang dulu ia kagumi. Kamu akan menyadarinya secara halus. Perhatiannya beralih ke ponsel. Keintiman menjadi semakin jarang. Kehangatan yang dulu ada perlahan mulai memudar. Banyak pria meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase sementara, tanpa menyadari bahwa rasa hormat seringkali menghilang secara diam-diam, dan begitu hilang sangat sulit untuk membangunnya kembali. Kebenaran ketiga, wanita umumnya menyadari ketergantungan emosional jauh sebelum pria menyadarinya. Justru pada titik inilah ketertarikan biasanya mulai memudar. Dia mungkin bertanya, "Kenapa kamu tidak menelepon atau merindukanku?" Kamu menafsirkannya sebagai tanda ketertarikan dan meresponsnya dengan memberikan lebih banyak perhatian, waktu, dan energi emosional. Perlahan-lahan, kamu berhenti menjadi pria yang mandiri dan berubah menjadi seseorang yang suasana hatinya bergantung pada reaksinya. Dari sudut pandangnya, ini bisa terlihat seperti hilangnya kepercayaan diri dan stabilitas batin. Dan sedikit hal yang melemahkan ketertarikan, secepat perasaan harus memimpin secara emosional orang yang seharusnya menjadi sumber kekuatanmu sendiri. Kebenaran praktis. Wanita sering menguji batasan, terkadang tanpa benar-benar menyadarinya secara sadar. Jika batasan-batasan ini berulang kali diabaikan, rasa hormat mulai menghilang.
Seringkali semuanya berawal dari hal-hal kecil, rencana yang dibatalkan, godaan yang tampak tidak berbahaya dengan orang lain, atau komentar halus yang mengikis kepercayaan dirimu. Jika kamu hanya diam demi menghindari konflik, kamu sedang menyampaikan bahwa kamu tidak akan membela diri sendiri maupun nilai-nilaimu. Jawabannya bukanlah kemarahan atau ledakan emosi, melainkan menegakkan batasanmu dengan tenang dan percaya diri. Ini menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri, kendali emosi, dan kekuatan batin. Kualitas-kualitas yang membantu membangun kepercayaan dan rasa aman dalam suatu hubungan. Kebenaran terakhir, seorang wanita masih bisa sangat peduli padamu, namun tetap kehilangan ketertarikannya jika kamu berhenti menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu meninggalkan tujuanmu, berhenti mengembangkan diri, atau kehilangan disiplin, dia akan menyadarinya meskipun kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Perlahan-lahan, dia berhenti melihat pria yang dulu membuatnya tertarik. Sebaliknya, dia melihat seseorang yang diam-diam telah menyerah pada dirinya sendiri. Jauh di dalam hati, dia mulai bertanya-tanya, jika dia tidak berjuang untuk masa depannya sendiri, bagaimana dia akan berjuang untuk masa depan kita? Pelajaran terbesarnya adalah wanita tidak mencari pria yang sempurna atau yang paling kaya. Mereka tertarik pada pria yang tetap teguh di bawah tekanan, yang tetap setia pada tujuannya, yang menghargai rasa hormat pada diri sendiri di atas pencarian persetujuan yang terus-menerus dan yang tidak pernah kehilangan jati dirinya dalam suatu hubungan. Mendengkur. Dan itulah sebabnya gagasan-gagasan ini jarang dijelaskan secara terbuka. Karena pada saat kamu berhenti mengejar validasi dan mulai hidup dengan kepercayaan diri batin yang sejati, hubungan pun menjadi lebih mudah dijalani.